Ya, Zaki berkali kita memang Bu Gubernur menyampaikan bahwa saat ini yang utamanya membedakan PSBB itu adalah bagaimana ada penegakan hukum terhadap mereka yang melanggar aturan. Jadi sudah bukan levelnya himbauan, levelnya sudah bukan ajakan, levelnya adalah penegakan hukum. Itulah sebabnya kata kunci keberhasilan PSBB adalah keputusan Bupati Wali Kota menentukan sanksi apa yang akan diberikan. Itu. Dan kemudian karena apa? Karena tentunya penegakan hukum tersebut yang akan menentukan PSBB itu efektif atau tidak berjalan di lapangan. Pak, tadi kan juga ditekankan jangan sampai ada tumpang tindih untuk bantuan sosial, Pak. Sampai sekarang prosesnya untuk bantuan sosial hari ini tanggal 23 adalah batas waktu penyampaian nama-nama dari pemerintah kabupaten kota kepada Kementerian Sosial untuk tambahan bantuan sosial tunai sebanyak kurang lebih 1,18 juta yang akan mendapatkan di Jawa Timur. 1,18 juta ini akan melengkapi sebanyak kurang lebih 3,8 juta yang mendapatkan bantuan pangan non tunai. Jadi kita mengatakan total ini mendekati 5 juta. Mendekati 5 juta keluarga di Jawa Timur yang ada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, ini masuk dulu. Setelah ini masuk, tetapi yang tidak kalah penting, KPK mengeluarkan edaran bahwasanya ada diharapkan dilakukan penyisiran yang ada di dalam data terpadu. Ini sebenarnya layak tidak memperoleh bantuan. Kalau tidak dan dianggap ada orang lain di luar data yang lebih layak, tolong diintegrasikan di Kementerian Sosial datanya. Nah, ini ternyata kan prosesnya berjalan. Karena Kementerian Sosial juga memberi ruang bagi pemerintah kabupaten kota untuk menyampaikan kalau ada yang jadi prioritas utama yang ada di data. Tapi kalau ternyata yang di dalam data ini kurang pas, dia bisa mengusulkan yang lain. Selain itu masih ada spare, masih ada sisa cadangan yang dari kuotanya Kepsos yang bisa mengusulkan nama-nama lain. 1,8 juta itu terus yang penerima BLT 1,18 yang penerima BLT dari Kementerian Sosial di luar dana desa. Nah, ini sekarang karena program pusat sedang berjalan dan logikanya nilainya walaupun hanya 3 bulan itu Rp600.000. Maka tentu diutamakan dulu ke situ yang benar-benar terdampak. Jadi yang di dana desa, yang di Kemsos. Nah, kami atau bupati atau wali kota bersama-sama nih akan kemudian melihat mana yang akhirnya belum tercover. Pak, mengenai dapur umum, tadi usulan dari DPR seperti apa? Saya rasa usulan yang baik karena kita nggak mau lah mendengar orang itu kelaparan. Saya dengar tadi di Malang, tapi Pak Wali Kota ya, tolong ini jangan salah kutip ya. Saya dengar Pak Wali Kota pun sudah menemui anak-anak perantau yang ada di Malang yang kesulitan gitu. Tapi kan ini artinya mungkin banyak juga situasi di mana dia di dalam KK tetapi dia tinggal di luar dari satu KK itu gitu. Jadi kakaknya mungkin orang tuanya di kampung halaman, dianya merantau. Nah, yang ini yang mau kita sisir. Makanya kami sedang memfinalkan juga format mana yang kita langsung dengan kabupaten kota dan mana yang kita menyisir itu tadi. Warga-warga yang lintas wilayah atau migrasi. Iya. Sampai di terakhir ini Standar WHO atau APD yang untuk semprot itu? kalau yang Ini yang untuk rumah sakit ini. iya betul. Iya, karena dia bisa disterilisasi. Yang di Kanada itu tadi yang menjelaskan itu kata usaha produksi sterilite equipment yang dibuat dari UKM. Iya, iya. Jadi biar nggak IKM langsung bikin, tapi ada sterilite. Ada yang kebanyakan komposisinya banyak mana? Sumbangan atau ini? Ini ada yang di pusat, Pak. Oh, ada yang Sepertinya dari kalau yang ini dari pusat, kalau yang selama itu kan untuk yang APD untuk APD disemprot untuk semua. Iya. Memang dibedakan. Coba. Jadi nomor kita di sini setiap rumah sakit kita berikan. Misalnya kita tinggal di kami, kita bisa lihat
dalam HP saya radius ini seluruh dan COVID-19 dari Prof. Sehingga orang tahu dan orang juga bisa menginput ini siapa Pak? Ya, siap ke kabupaten. kita meminimalkan rumah sakit yang penuh. Jadi kalau misalnya masyarakat butuh, mereka tinggal lihat ini, oh rumah sakit yang masih kosong. Oke. Dibahas di DPR RI tadi untuk menyampaikan terkait program efek ekonomi yang terkait virus corona ini jangan sampai bantuannya tumpang tindih. Kalau disampaikan Pak Wakil Gubernur sekitar 55% KK nanti akan menerima bantuan, jangan sampai ada yang double atau bahkan yang mampu menerima. Kami usulkan tadi sepakat bersama yaitu setiap desa diinstruksikan melalui wali kota dan bupati itu untuk membuat dapur umum agar jika tidak sampai terjadi kelaparan.